Dan ada satu momentum lagi yang lebih parah. Drifting sekarang udah nggak kayak dulu katanya. Gara-gara modal aku pertama kali itu cuma Halo kawan-kawan O2 Medan nih. Di podcast selanjutnya ini kita langsung datang ke store-nya Karung Medan, Identik Medan, ada di Medan, yang punyanya Pak Karmet. Oke Pak, bismillah ya Pak. Jadi sedikit-sedikit aku mau nanya-nanya tentang Bapak nih. Dari segi Karung Medannya, baru Bapaknya bagaimana di dunia drifting ini Pak. Karena siapa yang nggak tahu Karung Medan, apalagi orang Medan ya. Oke Pak. Sampai namanya pun udah Karmet. Udah Karmet. Nggak bisa lagi namanya. Dikenal orang Karmet, Karung Medan. Sudah beberapa kali akunnya yang 1, yang 2, yang 3. Masih tetap Karung Medan. Sudah melalang buana berapa lama? Oke Pak. Jadi coba Pak, Bapak perkenalkan dulu Pak, Karung Medan ini alamatnya di mana Pak? Karung Medan Store terutama namanya. Dulu Karung Medan, sekarang Karung Medan Store. Alamatnya itu ada di Jalan Pelita 4 nomor 27, identiknya dekat dengan UMSU sih Pak. Dekat banget berarti dengan kampus ya Pak ya. Kampus besar juga itu UMSU kan Pak? Karena jalannya orang banyak tahu, tapi UMSU udah pasti tahu. Kalau UMSU udah pasti tahu, benar. Jadi Pak, aku mau nanya nih Pak, Karung Medan ini kenapa bisa berdiri? Jadi panjang histori lah jadi. Panjang ya? Pasti panjang. Kita pendeknya itu pendek. Panjang-pendek kita masukkan Pak biar untuk viewers juga enak nontonnya. Terbentuknya Karung Medan Store ini awalnya coba-coba ya awalnya ya. Awalnya itu memang orang semua bongkar dari Goni, dari Karung, bongkar gitu kan, bal kan gitu kan. Jadi hal apa yang identik nih untuk nama, setahu kita dulu namanya bukan drifting Pak ya kan, belum drifting masih. Nah, belum ada, identik sama Monja. Monja kalau kita Medan ya Pak ya. Jadi terbentuknya Karung tadi gara-gara aku ada lihat di pasar dia bongkar dari Goni, aku buatlah namanya Karung. Nah, karena kita di Medan identik toko-toko Medan kan, PS Store Medan kayak Tauco Medan. Nah, itu sih awal mulanya. Jadi namanya Karung Medan gitu. Jadi sampai sekarang slogan Monja kalau di luar Karung udah tahu orang pasti bal Monja. Betul. Jadi Karung Medan Store itu terbentuk karena ya pandangan kita ada bongkar Goni, ada bongkaran bal, kita buat namanya Karung. Karung. Itu di tahun berapa Pak? 2015 tuh Pak. Masih angan-angan itu masih belum seperti sekarang lah. 2015 dengan pastinya keringat yang bertumpah-tumpah lah Pak ya. Pasti Pak, jatuh bangun Pak. Wah. Telungkup berdiri. Aduh, banyak pasti ininya Pak ya. Kisahnya pasti, dari awal bongkar apa segala macam. Memang tapi Bapak bermulainya sendiri Pak. Karung Medan ini sendiri. Iya, Karung Medan ini sebenarnya jatuhnya ke hobi. Semua rata-rata yang diawali pasti dengan hobi Pak. Ya. Hobi, kita ke pasar, jumpa brand-brand yang kita inginkan dengan harga yang worth it saat itu kan gitu. Jadi ya gimana kita berbagi hobi sih awalnya gitu Pak. Berarti awalnya hobi Bapak beli lah ya? Beli, semua jadi pembeli awalnya Pak. Beli lama, kok banyak kali bajuku gitu. Nah, yang jadi gebrakan pertama sih sebenarnya nih. Dulu di Instagram itu belum seperti sekarang lah kalau kita tahu Pak. Semua orang juga aktif di Instagram gitu kan. Masih dipopulerkan sama pihak rekan kita dari Jakarta sana lah biasanya gitu. Ya, jadi tetap patokan kita masih dari Instagram ya, belum Facebook ya. Tetap dari orang Jakarta. Orang Jakarta yang mempopulerkan utamanya, setahu aku sih ya. Yang aku lah dari pengalaman aku awalnya kalau aku sebut boleh nama akunnya sekarang nggak ada lagi, PSBB gitu. Itu dia populer tuh udah saat itu gitu dia. PSBB, mungkin sebagian viewers pasti tahu ya, orang-orang lamanya pasti. Orang lama pasti tahu lah Pak. Berarti lumayan dari 2015 sampai sekarang 2024, 9 tahun Karung Medan sudah melalang buana di drifting, pakaian bekas dan juga sebagai macamnya. Sisa orang kaya Pak. Ada pakaian bekas susah kali namanya. Ya udah cukup lama lah gitu Pak. Ya kita tahu aja sih kan perkembangan drifting dari 2015 ke 2024 kencangnya di saat COVID pasti gitu. Itu benar. Itu benar. Melejit di saat COVID. Benar. Berarti momen enak dan gak enak udah banyak lah Pak ya Bapak lewatin Pak ya. Pasti kali itu Pak. Coba lah Pak berbagi sama viewers Pak tentang momen yang enaknya dulu lah ya. Momen yang enak tetap pasti awal mulanya kita main drifting Pak.
Jadi aku Oh. bisa sebutkan modal aku pertama kali itu Op, cuma 18.000. op. Kita Op. bisa bilang lah beli jual emas lah gitu, Pak. Karena Waduh. memang thrifting di 2015 itu underground, Pak. Bisnis Bener, underground ya kan. bener, Bisnis bawah bener, tanah bener, bener. yang dimana cuma orang yang punya hobi, saya mau hobi barang itu, kamu jual berapa sama saya? Bukan Hmm, seperti sekarang jadi bener. profesi kita kan gitu kan. Naik-naik pasaran ya Nah, Pak ya. 18.000. Jadi ini lagi di rumah orang lama lah gitu kan. Mau beli makan jajan di bawah jembatan tol itu kok ada loreng-loreng merah nih. Heh, Nah, tertarik nih kayak pernah nengok di PSBB gitu heh, kan. heh. Berapa, Pak? 25.000. 15.000 bisa, masih murah. Udah 18.000 nak. Ya, oke Pak, deal. 18.000 dengan senang hati. Ini kayak kita tengok di PSBB nih, kawan. Ini siapa ini Pak? Maksud Bapak Orang ini? lama. Apalah, Ah, 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 itulah dia. ah. Jadi, coba kita tengok. Ditengoknya kan, ini dijualnya 600.000 nih. Kita buat akun aja katanya. Apa namanya gitu kan? Karung Medan Store. Karung Medan lah dulu masih Karung Medan. Oke, kita posting. Bisa kita posting, langsung naik 18 orang nanya. Di mana tuh Pak Bapak posting pertama kali? Di Langsung di Instagram, Instagram. masih Instagram. Tapi ya namanya dulu pakai apa ya, akun lama kan, hashtag apa segala hal ya masih belum ada kayak sekarang kan ada centang biru, Oke, oke. ada akun bisnis ya akun biasa gitu kan. Ada 18 orang nanya, laku 600.000. Nah, itu Dari modal berapa? 18.000 dari 600.000. Wow. 600.000 dari 600. Jangan. Nah, itulah itu momen yang paling nggak terlupakan itu, Pak. Aku dapat bape sampai sekarang ya, ini ciri khas Karung Medan tuh ya bapenya gitu. Bener Kena bape di banget. Medan ya Karung Medan lah gitu. Apalagi streetwear ya. Karung Medan identik banget sama streetwear-nya. Itu Iya, udah kental, Pak, banyak dah. yang tahu. Itu momen enak. Itu Paling enak. enak dan indah rasa Pak ya. Paling indah, Pak. Momen Apalagi yang kita rasanya kayak ini benar nggak kita ada posisi saat ini gitu. Semua seller pasti berkata seperti itu. apalagi dengan sekawan kan gitu. Bismillah. Ya, gitu. Momen gak enaknya pasti ada juga dong. Pasti banget, Pak. Itu gimana Pak? Momen gak enaknya tuh ada 2 momen sih. Yang pertama, kita di Medan tuh Pak, dulu silaturahmi kuat, Pak. Kan gitu kan? Benar. Silaturahmi kuat soal kawan-kawan di persaingan di pasar lah kita bilang kan gitu kan. Entah siapa oknumnya kan gitu kan, sampai ada berbau kita jangan kalah sama orang berfollowers yang bukan warga Medan katanya. Wow. Sementara yang punya kasus siapa, yang naikkan siapa, kita bilang Medan lah, kalau Bapak kenal ya. Sebutnya namanya salah. Itu dia. Dinaikkan story sama dia kan. Sampai gempar satu Medan, Pak. Pas Bapak masih ada lah situ. Wow, ya, itu aku udah di situ, Pak. Udah di dalam sampai dunia yang kita nggak tahu siapa orangnya dari ujung pelosok Medan itu ngumpul untuk kita, Pak. Itu yang digemparkan satu Indonesia, Satu Indonesia. Gara-gara Medan, Pak. Yang ada pala dulu di pasar ketawa-ketawaan gitu kan. Yang dibilangnya kita nih nimpa-nimpa harga. Bener. Gitu. Bener, yang dibilang kita nih nipu satu Indonesia, kepala jual ke Karung Medan aja. Kacau sih. Tapi itu dibawa-bawa Karung Medan, Pak ya? Karung Medan tuh, Pak. Karena kita nggak ada gitu, Pak. Memang nggak ada, dan kita memang warga asli Medan, memecah belahkan Medan gitu. Capek-capek kita buat event, Pak, kan gitu kan. Capek-capek kita bersilaturahmi sama kawan-kawan. Gara-gara satu momentum sampai meledak gitu kan. Ya alhamdulillah terselesaikan sih, Pak gitu. Alhamdulillah terselesaikan. Tapi ya dengan bersatunya kita kan gitu, Pak. Dengan ada kegiatan tadi lah, Pak. Gitu. Berarti itu yang momen gak enaknya seperjalanan Karung Medan itu di situ, Pak ya. Satu, yang kedua ya kita tahu lah, Pak. Oh, ada juga saat Covid dia lagi naik-naiknya gitu kan. Kalau aku sih anjlok-anjlok pas lagi Covid. Oh, karena satuan ya, Pak ya. Satuan. Banyak. Yang kedua juga kita nggak bisa keluar dari rumah kan gitu kan. Yang ketiga memang apa ya? Aku sih lebih ke urusan pribadi gitu, Pak. Di satu sisi orang tua lagi kritis kan gitu kan. Ekonomi juga terganggu, yang kita punya ambisi gara-gara kita tertahan awal Covid, ambisi kita gagal gitu kan. Ya, hampir gagal sih, tapi terlewat kan juga pasti, Pak. Berarti pasti naik turun lah pasti. Di Covid di zaman yang nggak enak itu dari segi yang tadi masalah kita seller-seller yang ada di Medan ini, baru masalah pribadi Bapak dan lain-lain ini kayak digebukin lah, Pak ya, di zaman Covid itu, Pak ya. Udah tinggal dikubur aja, Pak. Tapi alhamdulillahnya ya terselamatkan lah, Pak. Berarti itu diasah juga dong, Pak. Pasti, Pak. Itu berarti kayak apa namanya, Pak ya? Satu pelajaran lah ya, Pak ya. Kalau aku bilangnya uang sekolah, Pak. Uang sekolah. Uang sekolah nggak bisa dibayar oleh uang itu, Pak. Bener sih. Itu momen gak enaknya Karung Medan berarti bukan gak enak lagi sih, pahit banget itu sih contohnya. Pahit sepahit-pahit itu, Pak. Karena ya
kita bisa bilang di saat kita punya ambisi yang besar gitu kan, kita modal terganggu, barang nggak ada, yang beli juga nggak mengeluarkan uang, kita mau makan pakai apa gitu. Bener. Wah, berarti gila sih kalau momen gak enaknya itu berbagai macam momen dijadikan satu di dalam satu waktu lah hitungannya, Pak ya? Waktu. Dan ada satu momentum lagi yang lebih parah, tapi nggak bisa disebutkan. Oh, nggak bisa disebutkan. Terselamatkan oleh pernikahan lah, Pak. Gitu. Aduh, berarti nggak jauh dari podcast kemarin Enggak. juga itu, Pak ya? Ada juga poskan kawan kita gitu juga. Yang kemarin aduh. Berarti tetap gara-gara ada juga faktor wanita di dalam, pasti, Pak ya? Pak. Wanita yang menguatkan kita, Pak, pasti, Pak. Seperti istri Bapak lah ya kan? Ya, kalau itu, Pak. Terselamatkan oleh istri yang soleh lah gitu. Soleha gitu, Bener, soleh. Pak. Ya, jadi satu momen belajar juga sama kita ya, Pak. Hmm, Pendewasaan jatuhnya, Pak ya? pasti, Pak. Pendewasaan. Itu Jadi, Karung Medan berarti historinya ya panjang, guys. dari 9 tahun terlalu pahit sih, tapi enaknya juga ada. Namanya kita jualan ya, Pak ya. Betul. Pak, gini Pak, aku mau bertanya menurut Bapak lah ya kan, karena sekarang ini kayaknya udah betul-betul random. Menurut Bapak, gimana sih perilaku konsumen thrifting lah kita bilang sekarang ini, konsumennya? Ini bisa dikategorikan dari 2020 lah Pak, kita dari COVID lah. Pasca COVID kan, jadi yang dulunya kita tahu nih, yang namanya second brand awalnya sampai ke berganti nama thrifting kan gitu. Lebih ke kita bilang bahasa online-nya goreng-gorengan gitu kan gitu. Yang 2020 hobi vintage, 2021 hobi Chicago Bulls, Pencode, Bener. dan ada berbagai macam hewan-hewan gitu kan. Dan sampai ke sekarang ini jatuhnya ke baju bola sih kan. Blokor yang lagi naik bangun naik. Iya, benar. Lagi OP-OP-nya lah ini kan gitu kan. Lebih sih ke apa yang di luar sih, menurut aku sih pandangan di luar sih. Apa yang laku di luar digoreng di Indonesia jadi suatu market. Nah, jadi thrifting sekarang lebih ke bukan selebgram lagi sih yang naikkan sih, lebih ke siapa oknum yang bisa menggoreng suatu produk yang awalnya produk biasa jadi produk mahal, ya itu lagi yang lagi OP kali, nggak bisa dikalahkan. Berarti gitu, menurut Bapak kalau perilaku konsumen sekarang lebih random ketimbang dulu? FOMO sih Pak menurut aku. FOMO. Salah satunya Hoodie STM. Anti baco. Lebih ke FOMO sih Pak sebenarnya. Berarti makin nggak terduga lah Pak ya. Berarti kalau seperti itu Pak, apapun yang kita jual bisa dapat harga yang lumayan dong Pak. Harga lumayan. Tapi juga ada keresahan nih Pak. Keresahannya? Pak. Gini, jadi ada beberapa oknum juga sih, keresahan juga sih dari warga-warga konsumen-konsumen yang sering belanja ke pasar gitu kan Pak. Thrifting sekarang udah nggak kayak dulu katanya. Gara-gara ganti nama harga jadi mahal gitu. Ya, itu jadi keresahanku juga sih Pak dari awal. Kenapa sih thrifting itu harus identik dengan harga 10-20 ribu gitu kan? Kalau sebenarnya thrifting ini udah mendunia kan gitu ya, kan Pak, nggak hanya di Indonesia gitu. Yang kita tahu seperti kita, akulah yang udah sering belanja keluar kan gitu kan. Yo, kita harus buka mata gitu. Harga dulu 10 ribu, 20 ribu, perbandingan nilai mata uang sekarang udah 100 ribu guys, gitu kan. Bener, nggak bisa dong samakan kayak dulu. Itu jadi keresahan tuh, sampai ada salah satu oknum juga buat konten thrifting di pasar, makan kok barang gua nih ya. Dia mau brand besar tapi harganya mau harga boxer 35.000. Berarti jatuhnya Pak kalau seperti itu dia nggak siap dengan keadaannya sekarang kan gitu. Iya, Jokowi udah 2 periode ya Pak, gitu kan. Dia masih di zaman SBY. Ya kan Pak? Berarti dia nggak siap lah itu. Nggak siap. Karena tapi konsumen sekarang lebih random. Ya makanya tuh lebih ke seleksi pembeli sih menurut aku Pak. Karena setiap akun yang udah mulai ada nama lah bahasanya pasti punya jenis berbeda. Contoh kayak aku kan emang spesialis streetwear, mau kalian cari kaos, hoodie, sepatu, celana, apapun yang berbau streetwear, kalian bisa temukan di Karung Medan Store. Ada di Karung Medan Store, betul. Kalau mau nyari sepatu mungkin di tempat-tempat kawan kita, atau mau nyari hoodie atau pakai usaha di tempat kawan kita lain juga kan gitu Pak. Nah jadi lebih ke seleksi pembeli gitu. Pembeli sekarang udah terbagi-bagi. Kalau kalian mau ke sini mereka. Lebih ke kalau kita bilang kok, karena kita juga fokusnya juga online walaupun juga punya toko kan, apa yang bisa kita kita naikkan pasti
populernya hanya ke beberapa oknum aja gitu dia. Berarti termasuk ini udah Bapak pikirkan belum Pak tentang Bapak yang identik jual vape ataupun jual streetwear. Jadi kayak sekarang itu ya Bapak udah punya identitas. Punya. Kalau mau cari streetwear ya ke Karung Medan Ya, kan gitu Pak. lebih Termasuk bagus kan berarti kan? wajib Pak, karena itu lebih spesialis kan gitu Lebih kan. Orang nggak spesialis. sulit. Bener. Di Medan ini mau nyari kaos brand nggak usah capek-capek lagi anak lumpur gitu kan Pak. Datang aja ke toko kita. Bener. Gitu, Di ya kan? Medan udah banyak banget Banyak pasti Pak. toko-toko street. Kawan-kawan kita lagi kan Pasti yang banyak. besar tokonya. Banyak. Jadi lebih enjoy sih belanja ya Pak. Enjoy shopping itu emang nyata ya Wajib, Pak ya. wajib tuh harus kita ciptakan itu Pak. Jadi Bener. nggak hanya harus kan kepanasan atau kan dapat barang mahal-mahal harus ke mall. Masih banyak solusi. Udah wangi, udah bersih, kondisi like new, whole sedikit nggak ngaruh. Oh, terbaik. Aduh. Berarti itulah Pak ya perilaku konsumen di zaman sekarang itu yang kayak gitu Pak ya. Ya. Kalau saran sih thrifting ini lebih ke solusi sih Pak untuk kita. Tapi Pak, sepengetahuan Bapak lah, thrifting itu minum lah Pak, sedikit Pak. Thrifting itu nggak ada era lah Pak ya. Bakal terus ada nggak sih Pak menurut Bapak? Kalau menurut aku sih Pak, sebelum aku mulai pun thrifting udah ada Pak gitu. Kenapa mesti sampai ada akhirnya gitu? Oke. Panjang Pak kita bahas itu. Kalau kebahas itu memang, tapi berarti intinya memang terus berkembang, terus berinovasi untuk para seller pasti Pak. Pasti Pak. Harus ya. Never ending dia Pak. Never ending. Pak, satu lagi lah Pak. Ini kalau untuk pemula, nih aku bertanyaan satu pertanyaan lagi. Kalau untuk pemula yang ingin berjualan di pasar kita konsumen ini kan, mencari konsumen di dunia thrifting ini, itu gimana Pak? Saran dari Bapak lah untuk para pemula ini. Saran ya. Kalau sekarang sih banyak Bang. Ini apa nih? Baiknya. Oke Pak, lebih ke pengalaman Bapak, paket usaha pelajar Pak. Banyak yang nanya itu sih pelajar. Pelajar gitu banyak sih. Tapi nggak apa-apa. Lebih ke apa sih ya? Adik-adikku lah kalau saya bilang ya. Fokus dulu belajar, fokus dulu kurangi main-main yang aneh-aneh gitu kan. Buka mata, buka pikiran gitu. Karena saat kita merasa suatu hal ini kecil, tapi di suatu sisi jadi suatu hal yang besar gitu Pak. Jadi awal pertama itu yang pertama kali aku kasih tahu ke adik-adikku semua yang baru mulai gitu Kak. Kan banyak juga nih adik baru mulai di keliling Pak. Pertama tuh harus konsisten. Itu harus tuh Pak. Pasti Pak. Pengusaha harus konsisten. Yang kedua pengetahuan gitu sih. Knowledge Pak ya. Knowledge. Dan yang ketiga itu tetap kalau aku ya Pak lebih ke serahkan semuanya kepada Allah gitu Pak kalau aku sih. Benar. Aku ya. Benar. Ya, pengen fokus aja rezeki itu pasti ada datang. 3 poin berarti dari Karung Medan untuk para pemula ya Pak ya. Konsisten, knowledge, ya tetap kepada balik ke Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Pasti itu Pak. Tapi ya usaha tidak pernah mengkhianati hasil pasti, kan Pak. Walaupun cuma sedikit hasilnya. Benar. Namanya pasti ada hasilnya. Iya, namanya merintis kan Pak. Iya. Aduh. Kalau aku gini Pak. Untung itu biasa. Risikonya kaya. Wow. Untung itu biasa. Risikonya kaya. Berarti nggak usah dicari kayaknya. Tetap berjalan dia Pak. Kok kata Basir? Apa itu? Kata Basir, cuma 2. Hidupnya cuma 2. Apa itu Pak? Nunggu mati sama nunggu kaya Pak. Ya kan Sir? Dengar Sir, itu tetap jadi kita bahasa di Monja Ketua Sir. Jadi untuk kalian semua, tadi Pak Karmet udah ngebahas Monja Ketua. Jadi untuk kalian semua seller-seller Medan yang pengen coba gabung-gabung dengan ya seller-seller Medan itu ada di Monja Ketua, boleh kalian like juga boleh kalian follow di Instagram itu Monja Ketua. Salah satunya ada kami juga di situ dalamnya. Pak, lanjut ini Pak. Ini segmen terakhir lah Pak. Apa tuh Pak? Bolehlah Bapak kasih harapan Bapak untuk apa kita bilang ya, di dunia thrifting atau bisnis nih Pak? Menurut Bapak? Aku sih dunia thrifting aja lah Pak. Oke, harapannya Karung Medan di dunia thrifting ini apa Pak? Ini agak sensitif nih Pak. Bos, boleh nih. Kita bagi 3 poin lah. Oke. Gitu kan. Yang pertama sih pola pikir konsumen terhadap thrifting nih satu pertama Pak. Coba dialihkan lah gitu kan guys. Karena kita tahu
thrifting ini juga udah mendunia gitu. Jadi jangan sampai ada lagi bahasa di pasar udah mahal, di toko ini. Kalian bisa datangin semua toko di Kota Medan kalau emang di warga Medan terutama nih Pak, masih susah merubah mindsetnya. Benar. Masih banyak lagi yang rasa kalian itu murah tapi bagus, itu masih banyak di Kota Medan, di toko-toko kawan-kawan yang lain. Jadi ubah mindset thrifting guys gitu. Jadi thrifting ini tetap solusi untuk kita semua, bukan untuk ajang kami nyari kekayaan, enggak. Banyak lagi bisnis-bisnis lain guys ya. Yang kedua, harapanku sih rasa nyaman sih Pak. Ini masih perdebatan kita sama pihak pemerintah lah masih Pak. Iya benar-benar. Karena cuma di Indonesia aja yang susah gini Pak. Di Malaysia, Thailand, Singapura, besar-besar Pak. Jepang lagi Pak kan gitu, negara adidaya. Thriftingnya ya juga jadi suatu, apalagi Pak kita bilang ya, kota wisata. Jadi wisata ya. Jadi memanggil orang untuk datang ya Pak ya. Kenapa mesti dipersulit gitu kan? Kalau memang tidak boleh ya setidaknya kasih keringanan sedikit untuk kita nih nyaman gitu Pak. Jangan jadi ajang terlalu nyaman. Kasar nggak kita bilang bahwa nyari minta duit gitu kan. Berarti nyaman, maksud Bapak ini nyaman berniaga, terus untuk konsumen juga nyaman gitu, belinya Pak. Kan gitu Pak. Nggak merasa ketakutan juga gitu Pak. Pak ya. Iya. Karena kita nggak jual barang haram gitu Pak. Gitu kan juga kita dapatnya dari barang-barang sekitar Indonesia juga ada, nggak hanya impor kita bahas. Thrifting itu nggak hanya impor guys. Ya. Masih banyak pengumpul-pengumpul sekitar lokasi. Kalau aku bilangnya pasar Kabanjahe lah, Pajak Ular Sembahe gitu kan. Intinya Medan itu masih aman untuk kalian cari thrifting guys. Jadi toko kawan-kawan kita banyak. Kalau susah ke pasar hujan atau nggak sempat malam masih banyak yang buka guys. Benar. Solusi ya jadinya. Yang ketiga Pak? Yang ketiga ini lebih ke komunitas kita sih Pak. Komunitas kita? Harapanku kawan-kawan seller di Kota Medan gitu kan. Ini masih perdebatan juga sih gini. Kenapa kita nggak bisa bersatu seperti kota-kota yang lain gitu. Wow. Kan Pak? Benar. Jadi Monja Ketua ini nanti kita sampaikan Pak ya. Nanti kita tampilkan ke publik. Pasti kita tampilkan. Kasih kisi-kisi aja. Monja Ketua ini hadir untuk kita para seller, mulai dari junior sampai yang udah kita anggap sebagai sesepuh lah di kota-kota kita nih Pak, Kota Medan kita nih kan. Bersatulah gitu. Ya? Iya, jangan lagi sana ngomong sini, sana ngomong sana. Kita ini sama loh semua. Yang kita pegang pun juga barang sisa orang kaya kita bilang gitu Bapak. Jadi nggak ada yang harus kita meninggi dan merendah, nggak ada. Kita rata semua. Jadi aku maunya bisa lebih kompak lagi. Kita bangun market kita di Medan ini guys, gitu kan. Jadi kita bisa makan gitu, bisa makan di kota kita sendiri, nggak hanya harus bisa jual ke online aja gitu. Kalau kalian punya barang, antar ke toko kawan-kawan kan gitu kan? Pasti ada. Kalau tadi kita bersatu, iya. Kalau nggak bersatu tadi Pak, silakan coba ke Karmet. Antar barang sebanyak-banyak mungkin. Oke Pak, jadi udah 3 Bapak kasih harapan sama yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya kita ngobrol di podcast ini Pak, yang bagi pemula atau yang sudah bermain atau yang sudah lama main jadi semangat lagi main. Pasti, Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya semuanya Pak. Makasih banyak Pak waktunya Pak Karmet. Jadi satu lagi untuk Monja Ketua, itu kenapa ada Monja Ketua dan bla 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 segala macam komunitas kita yang di Medan itu bakal kita kulik nanti. Jadi kalian subscribe aja, kalian ikutin aja terus podcast ini. Monja Ketua, komunitas yang berdiri baru di Medan. Oke, jangan lupa ya bantu-bantu like lah kawan-kawan. Komen-komen kayak apa kayak dan juga subscribe. Oke kawan-kawan. Subscribe guys. Terima kasih untuk Karung Medan, jangan lupa di-follow IG-nya Karung Medan Store guys ya. Setiap hari update barang-barang terbaru. Oke, terima kasih kawan-kawan. Love and ciao. O2 Medan.